Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini saya menginformasikan kembali terkait PI network lah ya. Jadi sebelumnya di 2 hari sebelumnya ya, saya itu sudah lulus KYC seperti kalian lihat di tampilan layar ini. Namun baru sekarang ya, saya tujuannya di sini ingin mengajak kalian tentunya untuk menjadi validator KYC ya. Dan tentunya tujuannya yaitu agar semakin banyak pioners yang akan lulus KYC dan berpengaruh juga untuk kedepannya. Jikalau sudah banyak yang lulus KYC, pastilah project ini akan sukses menuju mainnet terbuka ya. Jikalau sudah selesai semua KYC, maka dari itu tentunya kalian jangan malas-malas untuk menjadi validator ya. Jikalau sudah lulus KYC dan menerima notifikasi seperti ini untuk menjadi validator, kalian tinggal klik aja ya. Namun nanti akan saya ajarkan cara-cara untuk menjadi validator dengan benar tentunya ya. Namun sebelum itu jangan lupa dulu untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru ya terkait informasi penting lainnya mengenai PI network, kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi oke, saya langsungkan saja ya untuk cara-caranya gimana, kalian ikuti saja ya. Kalian tinggal klikkan saja di bagian menjadi validator ini. Lalu di bagian ini kalian klik saja ya. Oke, jadi di sini seperti keterangannya tutorial sebagai validator KYC baru. Anda harus menyelesaikan tutorial singkat kami yang terdiri dari 7 pertanyaan ya. Imbalan untuk setiap validasi Anda akan menerima fee sebagai imbalannya ya. Poin kinerja jika Anda akan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan mayoritas validator selama proses validasi KYC, Anda mendapatkan poin kinerja negatif ya. Jadi ya tentunya kita disarankan untuk berhati-hati dalam menjalankan ya proses memvalidasi data-data pioners, yang tentunya kita harus benar-benar hati-hati lah ya. Seperti kejelasannya di sini, Anda mendapatkan poin kinerja negatif ya. Jikalau kita salah, kita akan ya mendapatkan poin kinerja negatif. Dan oke, kita langsung saja lah ya. Kita klikkan saja di bagian get start. Lalu di sini ada beberapa keterangan. Kita scroll aja ke bagian bawah. Lalu di sini jikalau kalian sudah yakin untuk memvalidasi ya, kalian tinggal klikkan saja di bagian saya setuju ya. Jadi ya prosesnya memang agak lambat lah ya, karena ini yaitu kinerja mesin. Jadi kita harus sabar. Dan seperti kalian lihat di sini ya, pengingat perilaku yang dilarang ya. Dengan menyetujui perjanjian layanan validator P, Anda telah mengakui bahwa di antara kewajiban dan batasan lainnya ya, semua informasi KYC yang diakses selama proses validasi ya, jangan lakukan mengcopy atau mengambil gambar ya, mengunduh dan menyimpan, membagi data ini dengan orang lain ya. Pelanggaran dapat dilacak dengan berbagai cara. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan larangan definitif ya dari jaringan Pi, penghapusan akun Anda ya, kehilangan total semua Pi yang sebelumnya ditambang, dan potensi ganti rugi jaringan Pi dan atau kewajiban lain berdasarkan ketentuan perjanjian layanan validator Pi ya. Jadi jelas seperti keterangannya seperti itu ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memvalidasi data orang lain ya, pioners lain yang dimaksudkan di sini. Jadi oke, kita langsung saja klik di bagian konfirmasi ya.
Lalu di bagian di sini perkiraan waktu 5 menit sebelum memulai, kamu harus menyelesaikan tutorial kami untuk validator baru bergabung ya. Maksudnya yang masih dalam proses KYC, yang dipending ya. Jadi kita sebagai validasi memberikan nilai ya, apakah cocok atau tidak untuk diterima untuk bisa lulus KYC tentunya ya. Kita sebagai validator kita diharuskan lah ya memberi penilaian, dan jikalau menurut kita sesuai dan cocok, kita bisa langsung klikkan saja ya oke, daripada berlama-lama. Kalian langsung lihat saja lah cara-caranya. Nanti kita langsung klikkan saja di bagian mulai tutorial ini ya. Lalu di sini ada dokumen paspor dari United States ya. Apakah ini dokumen yang benar, jenis yang benar, asli, terkini, valid, jelas? Di sini sebenarnya kita bebas ya menilainya, misalnya ya ataupun tidak, itu bebas. Nanti akan ada notifikasi kalau misalnya salah, kita bisa mengulang lagi. Ya oke, kita coba diklik di bagian ya. Lalu klikkan di bagian berikutnya. Oke, jadi ini salah ya. Oke, kalian tidak usah takut ya terkait ini. Kita bisa coba lagi, klikkan di bagian tidak ini. Lalu kalian bisa memilih salah satu yang ada di sini ya, misalnya foto tidak jelas, id salah, atau id kadaluarsa, atau identitas palsu, atau salah negara ya. Kalian bebas milihnya. Lalu seperti biasa, seperti yang tadi, kita lihat hasilnya apakah penilaian kita benar. Lalu saya akan mencoba pilih di id salah ya. Lalu berikutnya, oke, jadi jawaban saya benar ya. Jadi klikkan saja oke di sini. Nah, langsung di bagian ini, apakah ini dokumen yang benar, jenis yang benar, asli, terkini, valid dan jelas ya, apa bukan? Misalnya kalian klikkan saja tidak ya. Tidak, lalu di sini misalnya foto tidak jelas ya. Oke, jadi salah. Tenang saja, kalian bisa pilih di bagian, klik aja bagian ini. Lalu di sini paspor dari France, apakah ini dokumen yang benar, jenis yang benar, asli, terkini, valid, jelas? Oke, setelah tadi klik di sini bagian ya ini, kalian tinggal klikkan saja di berikutnya ya. Oke, jadi penilaian saya terhadap Pioneers yang KYC-nya, maksud saya sebagai validator yang menilai Pioneers yang sedang KYC-nya masa pending di sini ya, saya berhasil untuk memvalidasi data-datanya ya. Dan oke, di sini saya disuruh untuk melanjutkan ke langkah berikutnya lagi. Dokumen cocok atau tidak. Misalnya ya kita coba ya. Lalu klik berikutnya. Oke, jadi salah ya. Kita klikkan saja tidak. Lalu di sini misalnya id kadaluarsa atau identitas palsu, atau oke, misalnya id kadaluarsa ya. Oke, salah. Foto tidak jelas. Oke, jadi benar ya. Lalu ke langkah berikutnya lagi.
Di bagian ini misalnya klik ya, dan berikutnya oke, jawaban benar. Apakah orang di foto kiri sama dengan orang di foto kanan? Coba kita klik ya, lalu berikutnya oke, jadi salah. Kita klikkan lagi di bagian tidak ya. Lalu di sini foto tidak jelas, foto tidak cocok. Misalnya foto tidak jelas ya. Oke. Lalu di sini ke langkah berikutnya lagi, banding ganti nama saat ini, nama baru, Rob Smith, Robbie Candy Smith. Alasan ganti nama, saya menggunakan versi yang lebih pendek dari nama saya ketika saya membuat akun Pi dan seterusnya. Lalu di sini kita coba klikkan di bagian ya. Oke. Pemeriksaan Livens video wajah ya. Oke. Lalu ini langkah yang terakhir ya. Lalu di sini klikkan saja misalnya ya. Berikutnya oke, jadi benar ya. Oke, jadi komplit ya. Dan saya sarankan untuk kalian jangan klik di bagian start quiz ya, dikarenakan ini akan memunculkan foto-foto foto-foto yang mengupload maksudnya identitasnya yang milik yang sudah kita validasi ini ya, maksud saya. Misalnya dia mengupload KTP ataupun paspor tadi seperti sebelumnya, itu keterangan paspor ya. Jadi jikalau kita mengklik di start quiz ini, maka akan terlihat jelas ya foto dan ID mereka. Jadi itu menyalahi aturan sebagai validator tentunya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja karena kita sudah selesai memvalidasi data Pioneers sebelumnya tadi ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja dan ini sudah selesai ya. Dan bagi kalian yang misal ingin memvalidasi ya, kalau kalian sudah lulus KYC ya, jadi persyaratannya seperti itu dulu. Kalian jangan takutlah ya untuk memvalidasi data Pioneers lain. Kalian tinggal klikkan saja validasi data, mulai menjadi validator maksudnya ya. Dan kalian validasilah data-data Pioneers lainnya ya. Tentunya agar semakin banyak yang kalian validasi ke depan dan ke depannya ya akan lebih mempercepat proyek ini menjadi sukses lah ya ke depannya. Jikalau kalian malas dan tidak ingin menjadi validator, tentunya kalian menghambat proyek inilah ya tentunya. Jikalau kalian ingin mainnet segera terjadi, mainnet terbuka segera terjadi, jangan takutlah ya untuk menjadi validator KYC ya. Jadi menurut saya untuk informasi terkait bagaimana menjadi validator dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan tadi, dan mohon maaf jikalau penjelasan saya dari awal itu terbirit-birit ya, namun ya setidaknya kalian pelan-pelan lah ya mengikuti cara-caranya, dan insya Allah kalian bisa lah ya sampai lulus seperti saya ini tampilannya. Jadi oke ya, sekian saja menurut saya, dan terima kasih atas dukungan dan support dari kalian semua atas channel saya ini. Dan bagi yang baru mampir ya, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru terkait informasi-informasi penting lainnya ya mengenai PI Network ataupun cryptocurrency lainnya lah ya. Kedepannya mungkin akan saya upload juga ya mengenai cryptocurrency lainnya insya Allah. Namun di sini saya masih memfokuskan mengenai project PI Network ya. Jadi sekian saja ya, dan mohon maaf jikalau kurang akurat ya dalam penjelasannya.
Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.